Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada siang hari ini, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan saya atas nama Nima Dewi Pratiani dan rekan saya Nadine Bangkit Saputra paparkan pada kesempatan hari ini. Sebelum kegiatan ini dimulai, saya buka dengan pengasungkaran Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada kesempatan siang hari ini yang lumayan panas, yang sangat apresiasi Bapak dan Ibu semua bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, yang langsung saja ke pemaparan materi hari ini. Baik, adapun tujuan diskusi kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, mampu memahami nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan budaya positif. Yang kedua, memahami peran kontrol guru dalam penerapan budaya positif di sekolah. Lalu yang ketiga, menguatkan praktik budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah melalui evaluasi dan refleksi. Baik, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya selama proses diskusi kita membuat kesepakatan yang akan kita laksanakan bersama agar proses diskusi ini bisa terlaksana dengan lancar. Yang mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajukan rencana atau keinginan dari Bapak dan Ibu semua bagaimana proses diskusi hari ini akan terlaksana. Oke, mungkin silakan Bu Ali. Baik, terima kasih. Yang pertama, mungkin peserta diskusi menyampaikan ide atau pendapatnya secara aktif selama diskusi berlangsung. Baik, terima kasih. Masukan dari Bu Ali, peserta diskusi menyampaikan pendapat secara aktif atau aktif dalam diskusi. Ada lagi masukan dari Bapak Ibu yang lain? Ya, Pak Edi. Terima kasih. Mungkin dalam diskusi ini kita perlu yang namanya selalu meminta izin jika ada saat keluar ruangan ataupun masuk ke dalam ruangan agar diskusi semakin tambah lebih efektif dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi pendapat yang kedua, meminta izin setiap keluar dan masuk ruangan. Ada lagi pendapat yang lain atau masukan kesepakatan untuk diskusi kita hari ini agar lebih efektif dan bisa berjalan dengan lancar? Baik, silakan Pak Made Lidiana. Yang ingin menambahkan kesepakatan diskusi untuk yang ketiga. Nah, ini karena situasinya panas begini, bagaimana kalau dalam sela-sela diskusi nanti kita adakan ice breaking, nah, sehingga situasinya lebih nyaman, lebih segar. Baik, terima kasih masukannya Pak De. Jadi masukan yang ketiga ada ice breaking selama diskusi nanti. Ada lagi masukan yang lain mungkin? Baik, silakan Pak Wayan Utama.
dipandu dengan baik supaya tidak terjadi debat kusir, itu istilahnya, diskusi itu dengan lancar. Oke, terima kasih. Terima kasih masukannya, Pak Yan. Jadi selama acara agar dipandu agar tidak terjadi debat. Terima kasih. Ada lagi masukan dari Bapak Ibu yang lain? Atau kita sepakati 4 kesepakatan kita hari ini? Bisa disepakati? Bisa. Baik, terima kasih. Jadi kesepakatan diskusi kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama, peserta diskusi menyampaikan pendapat secara aktif. Lalu yang kedua, meminta izin setiap keluar dan masuk ruangan. Yang ketiga, ada ice breaking. Dan yang keempat, diseminasi dipandu dengan baik agar tidak terjadi perdebatan. Baik, bisa kita sepakati ya? Baik, selanjutnya, adapun pembahasan yang akan menjadi pokok dari diseminasi hari ini yaitu yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk pembicara pertama akan saya pandu, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Baik, untuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Next. Baik, dalam materi perubahan paradigma belajar, di sini saya menekankan pada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai guru kita bertugas menuntun, bukan menuntut. Jadi ada perbedaan kata di sini, dari kata menuntut anak menjadi menuntun anak. Jadi murid atau seorang anak di sini tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Nah, tugas dari guru itu adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Apapun kodrat alam yang sudah dibawa oleh murid dan kodrat zamannya, kita harus selalu menuntun dan melayani. Lalu fungsi sekolah itu adalah sebagai tempat, ya. Jadi dalam teori belajar Hajar Dewantara, jadi murid itu diibaratkan benih yang akan tumbuh, sedangkan guru adalah petaninya. Jadi agar benih ini bisa tumbuh dengan baik, dengan subur, petani harus bisa merawat benih itu dengan baik. Nah, di mana tempat merawat benih itu adalah di sekolah. Jadi seperti itu. Nah, melalui nanti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, hasil yang diharapkan adalah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih, Bapak. Itu perubahan paradigma yang pertama. Jadi awalnya mungkin guru selalu berusaha menuntut murid untuk menjadi apa yang diinginkan. Sekarang kita ubah pemikiran itu, kita harus selalu menuntun dan melayani murid sesuai dengan kodrat yang sudah dimiliki oleh murid. Perubahan paradigma belajar yang kedua yaitu murid adalah individu yang merdeka. Setiap murid memiliki karakter yang beragam dan kebutuhan yang juga beragam. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan murid-murid yang ada di sekolah kita itu kita samakan pelayanannya, padahal kebutuhannya yang dimiliki berbeda. Maka tugas guru di sini adalah menghormati keanekaragaman tersebut dan selalu berusaha melakukan pelayanan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, entah nanti pelayanan secara media, secara pembelajaran
pembentukan tugas, penugasan kepada murid. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang dimiliki. Nah, bentuk dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu diharapkan nanti pembelajaran akan selalu berpihak pada murid. Jadi seperti tujuan guru penggerak itu adalah selalu murid, murid, dan murid. Jadi tujuan kita untuk melaksanakan pembelajaran adalah selalu berpihak pada murid. Begitu. Jadi ini adalah materi perubahan paradigma belajar. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan terkait budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian budaya positif, jadi di sini saya akan menekankan apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini mungkin saya minta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk melakukan satu aktivitas bersama. Ya, satu aktivitas bersama di sini. Saya minta nanti di setiap meja, ini kebetulan ada yang berdua, ada yang bertiga. Mungkin satu orang nanti di setiap meja mengepalkan tangannya. Ya, jadi satu orang mengepalkan tangannya. Nah, rekan lain yang ada di sebelah-sebelahnya, tolong berusaha untuk membuat rekan Anda yang mengepalkan tangan untuk membuka tangannya. Entah dengan cara merayu, memaksa, atau bagaimana. Jadi mungkin dipilih siapa yang akan mengepalkan tangan, siapa yang merayu untuk membuka tangan. Oke, saya persilahkan. Baik, karena kebetulan Pak Yani Tama dan Bu Srinya berdua, siapa yang mengepalkan tangan? Pak Yani Tama. Di sini Pak Kami, silakan. Di sini silakan Bu Sagung yang mengepalkan, berarti Bu Alet yang merayu untuk tangannya bisa dibuka. Silakan. Ini siapa? Oh, Bu Tutnya. Bu Tutnya yang mengepalkan. Bu Tut Mudiasih berusaha merayu biar Bu Tut kami mau membuka tangannya. Mungkin bisa dikeluarkan rayuan mau agar mau rekannya membuka kepalan tangan. Yang mengepalkan tangan, anggap tangan di dalam kepalan tangan. Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang berharga yang harus dijaga. Begitu. Maksud pernyataannya maksud kan saya. Baik. Maksud kan saya. Ada. Jadi silakan. Ini lagi dipaksa juga boleh ya. Jadi keluarkan berbagai cara dari upaya agar rekannya mau membuka tangan. Maksa tuh bullying loh. Oh iya, dia yang mau maksa. Baik. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang setelah tadi ada aktivitas mengepalkan tangan, di sini saya bernama cobalah bukan. Apakah Bapak Ibu yang tadi mengepalkan tangan itu membuka tangan atau tetap menutup tangannya? Baik. Siapa yang tetap menutup tangannya? Siapa yang tetap menutup tangannya? Baik, Pak Edi. Ya, tadi tetap menutup tangannya. Apa alasannya kenapa tangannya tetap ditutup? Kalau menutup mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, seandainya di tangan saya ini ada sesuatu yang berharga, yang dimana ini adalah milik saya, bukan milik orang yang akan mengambil atau membuka di tangan saya ini. Jadi saya tetap dengan konsisten memegang dan tidak ingin membuka dan tidak akan membiarkan siapapun yang akan mengambil yang ada di tangan saya ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Edi. Jadi Pak Edi tetap teguh untuk menutup kepala tangannya. Baik, ada tadi yang membuka kepala tangannya? Oke, Pak Kami. Saya tadi mengepalkan tangan, kemudian Pak D-nya agak merayu sedikit. Dan saya menanyakan bahwa di kepala tangan saya itu ada nasib katanya garis-garis tangan. Makanya saya tertarik, siapa tahu nasib saya lebih bagus dari sekarang. Itu aja cukup. Baik, terima kasih Pak Kami. Jadi tadi rayuannya berhasil ternyata ya, berhasil untuk membuka kepalan tangannya.
Baik, nah dari kegiatan tadi sesungguhnya ada satu pertanyaan yang muncul. Saat Bapak Ibu mengepalkan tangan, siapa yang memiliki kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan Bapak Ibu semua? Iya, benar sekali. Saat kita membuka atau mengepalkan tangan, yang memiliki kontrol untuk itu adalah diri kita sendiri, walaupun ada bujuk rayu atau intervensi dari pihak luar. Jadi di sini dari kegiatan tadi itu adalah kita harus memiliki kontrol diri. Kenapa seperti itu? Next. Baik, kontrol diri itu adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam mengendalikan tingkah laku dengan cara menahan, menekan, mengatur, atau mengarahkan dorongan, keinginan dengan berbagai pertimbangan agar pengambilan keputusan yang salah dapat dihindari. Jadi, apa tujuan kita harus memiliki kontrol diri? Itu adalah agar kita bisa memilah apa yang harus kita lakukan dan menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, melalui kontrol diri yang baik itu akan meningkatkan perilaku disiplin. Jadi, dari kontrol diri akan lahir sikap disiplin. Nah, sikap disiplin di sini adalah dalam budaya kita, ya. Mungkin ini Bapak Ibu rasakan juga. Dalam budaya kita, kata disiplin itu selalu dimaknai menjadi sesuatu yang dipaksakan atau harus dipatuhi. Terkadang hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Apa benar begitu Bapak Ibu? Okay. Terutama siswa atau murid. Kalau murid mendengar kata disiplin, kemungkinan murid akan merasa ketidaknyamanan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena perilaku yang dilakukan atau perilaku disiplin yang selama ini terjadi itu masih karena motivasi ekstrinsik atau motivasi dari pihak luar, eksternal. Contohnya, murid kita melakukan tindakan disiplin karena takut nanti mendapat hukuman atau mengharapkan penghargaan. Next. Jadi ada ketakutan untuk dihukum atau keinginan untuk mendapat penghargaan. Maka sikap disiplin itu dilakukan. Nah, apa dampaknya nanti kalau motivasi berasal dari luar? Itu adalah sikap disiplin itu bersifat jangka pendek. Jadi sikap disiplinnya itu tidak berlangsung terus-menerus. Ini mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis. Biasanya kayaknya mati karena nah biasanya tadi mau kadang nggak coba-coba Tes. Mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Ini lanjutkan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, disiplin itu harus kalau masih berasal dari luar, maka sifatnya tidak akan bertahan lama. Kalau anak itu tidak diawasi atau kita sendiri, ya seorang guru, saat kita tidak diawasi oleh atasan atau saat kita mengharapkan sesuatu penghargaan, sikap disiplin kita lakukan. Nah, saat motivasi dari luar itu hilang, maka sikap disiplin tidak akan kita lakukan. Begitu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan belajar dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi, disiplin yang kuat ini adalah artinya seorang anak itu mampu untuk melakukan sesuatu berdasarkan perintah diri sendiri. Jadi, saat seorang anak itu sudah memiliki disiplin yang kuat, dia tidak akan merasa takut, dia tidak akan merasa was-was, jadi dia akan melakukan sesuatu atas keinginannya sendiri. Saat rasa takut dan was-was itu hilang, maka seorang anak bisa kita katakan sudah merdeka. Nah, untuk menumbuhkan rasa merdeka dan disiplin
disiplin yang kuat, maka harus muncul motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Seorang anak harus mampu memunculkan motivasi dirinya agar mampu melakukan tindakan disiplin yang kuat. Ada seorang penulis bernama Diana Gosen. Beliau menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan kata disciple atau murid pengikut. Jadi menurut Diana Gosen, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul, jadi alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik. Sama juga untuk murid. Jadi seorang murid harus paham mengapa dia harus melakukan atau bersikap disiplin agar motivasi dalam dirinya bisa tumbuh dari dalam. Berdasarkan pemikiran KHD dan Diana Gosen, jadi disepakati bahwa disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulianya? Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang disebut nanti adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi melalui disiplin diri, melalui kontrol diri, kita akan memahami apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Baik, nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi terlepas dari suku, bangsa, agama, ras seseorang, apapun latar belakangnya, disepakati bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang universal. Salah satunya nanti nilai-nilai universal yang saya tekankan di sini adalah nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, ya. Berbagai instansi itu sudah memiliki nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, di dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak Indonesia, sekarang sedang digencarkan yaitu nilai profil pelajar Pancasila, dan sekolah kita sendiri sudah melaksanakannya. Ya, untuk mengingat kembali, jadi ada 6 profil dari pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis dan mandiri. Jadi diharapkan nanti keenam kebajikan universal itu bisa terlaksana dan dilakukan secara disiplin oleh murid. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Begitu. Selanjutnya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Baik, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua. Apa alasan Bapak Ibu hadir ke kelas tepat waktu? Jadi kita sebagai seorang guru senantiasa
memberikan pengajaran pendidikan kepada murid. Nah, apa alasan Bapak Ibu hadir ke kelas tepat waktu? Ada 3 jawaban di sini. A. Karena takut ditegur atasan. B. Karena ingin mendapat pujian. Lalu C. Karena ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Sebelumnya saya bukan ingin menggurui atau apa nanti di sini, jadi kita sharing dan kita gali, kita kenali motivasi apa yang kita miliki dalam diri. Jadi dari pertanyaan ini, adakah yang ingin mengajukan pendapat? Mungkin jawaban apa yang mendasari alasan untuk hadir ke kelas tepat waktu? Secara formal C jawabannya Bu. Secara normal C, tapi barangkali ada yang Pak D. Maaf ya. Nah, kalau ditanya apa alasan kita sebagai guru hadir ke kelas tepat waktu. Nah, ini kalau menurut ya formal itu C Bu ya. Karena kita kan profesinya sebagai guru sudah tentu dengan mengajar di kelas dan memberikan teladan itu kepada siswa itu kan tanggung jawab kita. Otomatis tanggung jawab itu akan menghargai diri kita profesi sebagai guru kan gitu. Nah, itu ya. Sedangkan jawaban A dan B itu opsional. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya Pak D. Jadi Pak D memilih jawaban yang C. Ada lagi yang mungkin berpendapat jawaban yang berbeda atau sama mungkin? Dipersilakan untuk mengajukan pendapatnya. ini apa? Oke, Pak Dedana. Apa alasan jawabannya? Iya, terima kasih atas waktunya. Apa alasan Bapak Ibu hadir ke kelas tepat waktu? Pertanyaannya, memang benar secara formal itu C jawabannya, tapi kita kaitkan juga dengan ajarannya Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arso suntolodo ing madyo mamungkarso dan berpulih handayani. Kita sebagai guru mestinya harus menjadi suri teladan untuk anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak D, jawaban yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak D dan jawaban dari Pak Ade Widiana tadi juga. Jadi teori motivasi di sini nanti akan didasari oleh 3 hal. Jadi next, menurut Diana Goshen dalam bukunya itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah karena rasa takut. Jadi takut ditegur atasan. Hal ini muncul untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Catatannya di sini, motivasi yang pertama itu adalah bersifat eksternal. Jadi ada pihak luar atau motivasinya datang dari luar. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi yang kedua ini adalah ingin mendapat pujian. Jadi ada yang diharapkan diperoleh setelah melakukan sesuatu. Nah, di sini sama seperti yang pertama, motivasinya masih bersifat eksternal. Lalu yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini tadi ada menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid kita. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang bersifat internal. Jadi muncul kesadaran dari dalam diri untuk selalu melakukan hal-hal yang bisa menjadi teladan bagi murid. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Dedana tadi, salah satu sistem among dari Ki Hajar Dewantara adalah Tuturi Handayani. Bisa mendorong, bisa menjadi contoh, ingat sesumpolodo dan bisa ada di tengah-tengah Hikmadiyah Mamungkarso. Jadi ingat sesumpolodonya yang kita tekankan. Kita harus beri contoh dulu kepada anak, baru kita bisa meminta anak untuk melakukan hal yang sama. Nah, dalam menjalankan atau memahami teori motivasi, tidak akan bisa terlepas dari yang namanya konsep hukuman dan konsekuensi.
Mungkin ini sudah menjadi hal yang biasa bagi kita. Hukuman dan konsekuensi adalah sebenarnya dua hal yang berbeda. Nah, apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu adalah tindakan negatif yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang atau memiliki kuasa untuk memberikan penghukuman dan penderitaan atas perbuatan yang salah. Kalau kita di sekolah, biasanya guru kepada murid. Nah, sifat dari hukuman itu adalah secara tiba-tiba. Jadi, diberikan atau dilaksanakan secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan atau perundingan terlebih dahulu, lalu bersifat satu arah dari satu pihak yang berwenang kepada orang yang dianggap melakukan kesalahan, lalu bersifat menyakiti. Perbedaannya nanti dengan konsekuensi adalah konsekuensi itu akibat yang timbul dari tindakan atau keputusan yang pernah dilakukan, baik itu dalam konteks yang baik ataupun buruk. Jadi, sifat dari konsekuensi itu bersifat langsung dan sudah disepakati sebelumnya. Jadi sebelumnya ada kesepakatan antara pihak yang memberi konsekuensi dengan yang akan menerima konsekuensinya, dan ini bermanfaat. Jadi orang yang menerima konsekuensi sudah tahu apa bentuk atau apa yang akan diterima jika melanggar suatu aturan. Begitu. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenali ini beberapa hal yang mungkin pernah terjadi di sekolah, baik dilakukan secara langsung oleh Bapak Ibu atau dilakukan oleh guru yang lain. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jawabannya? Iya. Yang pertama coba kita lihat, hukuman. Benar. Hukuman, jadi meminta siswa untuk lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir, itu adalah bentuk dari hukuman. Next. Yang kedua, murid diminta membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Jadi murid saat dia melakukan sesuatu kesalahan mencoret bangku diminta untuk membersihkan, itu adalah konsekuensi. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan dasi ke sekolah. Iya, yang ketiga adalah hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, yang kelima adalah hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah tahu bahwa konsep hukuman dan konsekuensi bentuknya seperti apa di lapangan. Nah sekarang, di sini juga ada satu ilmu baru yang juga saya baru peroleh di sini adalah bahwa dihukum oleh penghargaan. Jadi itu bahasanya, dihukum oleh penghargaan. Kalau selama ini kita menganggap penghargaan itu adalah bentuk apresiasi kepada murid kita yang melakukan tindakan yang lebih atau dapat prestasi, ternyata memberikan penghargaan juga bisa menjadi hukuman nanti bagi murid. Nah, kenapa begitu? Nah, menurut Alfikon di sini beliau mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi saat kita memberikan hukuman ataupun penghargaan, ini akan dapat menghancurkan potensi dari anak tersebut. Kenapa begitu? Yang kita berikan, penghargaan kita berikan kepada anak, itu akan memunculkan motivasi luar bagi anak. Jadi saat anak itu tidak diberikan penghargaan, dia tidak akan melakukan hal yang seharusnya. Hal ini juga akan berdampak bagi rekan dari anak yang tidak mendapat penghargaan. Karena saat rekan dari anak melihat temannya mendapat penghargaan, itu akan menimbulkan rasa iri, merasa dirinya tidak melakukan, merasa dirinya dihukum, ya.
jadi merasa dirinya dihukum karena tidak memperoleh penghargaan. Jadi memberi penghargaan itu sebenarnya adalah idealnya, belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi saat kita mampu memberikan pengertian kepada anak bahwa apa yang dipelajari, apa yang diperoleh saat belajar, itulah penghargaan yang sesungguhnya. Next. Baik, tadi kita membahas ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, selain ada hukuman dan konsekuensi, ada satu cara lagi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan murid, yaitu istilahnya adalah restitusi. Jadi, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kita sebagai guru membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin menjadi orang seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Beberapa konsep restitusi itu adalah restitusi bukan hanya menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai satu pembelajaran. Jadi saat seorang anak itu kita paksa untuk menebus kesalahan, misalnya dia melakukan sesuatu yang salah kepada temannya, kita paksa dia untuk meminta maaf atau mengganti rugi dalam bentuk materi, maka ini akan menimbulkan pertanyaan bagi si anak. Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Jadi seperti itu. Selain itu, kalau kita memaksa seorang anak untuk menebus kesalahan, akan muncul rasa dendam, rasa marah kepada diri si anak. Jadi yang kita harapkan dari proses restitusi adalah kita membantu anak untuk menyadari kesalahannya. Jadi saat seorang anak menyadari kesalahannya nanti, dia akan berusaha lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi berbeda dengan hukuman atau konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid, oleh seorang anak. Nah, restitusi di sini kita tidak boleh paksa. Jadi kita menawarkan seorang anak untuk mencari solusi bersama dari permasalahan yang dia timbulkan. Setelah seorang anak berhasil menemukan solusi, saat itulah dia akan sadar untuk melakukan yang lebih baik lagi. Lalu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi seorang anak akan mengenali dirinya sendiri. Saat dia melakukan suatu kesalahan atau tindakan yang melanggar, kita arahkan dia untuk mengenali apa yang dia butuhkan dalam dirinya. Jadi saat anak sudah tahu kebutuhannya, dia akan tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhannya yang tidak merugikan orang lain. Nah, ini berlanjut dari restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap manusia itu melakukan sesuatu adalah untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi contohnya di kelas ada anak yang bermain atau dia menggerak-gerakkan kakinya di meja atau menceplek-ceplek pulpen biasanya sehingga mengganggu temannya belajar. Mungkin dia membutuhkan kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi. Atau seorang anak di kelas, dia merasa was-was, dia merasa takut, dia khawatir ada di kelas. Mungkin kebutuhan akan rasa aman yang ingin dipenuhi. Jadi kita harus membantu anak mengenali apa kebutuhan yang diperlukan atau ingin dipenuhi oleh seorang anak. Lalu berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi jika seorang anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, yang bisa kita lakukan di sini adalah berkomunikasi kepada anak. Kita bisa lontarkan kalimat seperti ini. Nah, Ibu tidak ingin melihat apa yang sudah kamu lakukan kemarin, tapi Ibu ingin melihat apa yang akan kamu lakukan besok. Jadi kita di sini
bukan melihat tindakan yang sudah dilakukan, tapi kita melihat karakter apa yang sudah berhasil dirubah oleh anak itu saat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi kita tinggalkan masa lalu, kita lihat masa depannya. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi seperti yang pada restitusi adalah tawaran bukan paksaan, kita tawarkan kepada anak. Ayo anak, kita bersama-sama mencari solusi dari masalah yang timbul. Bersediakah kamu mencari solusinya bersama? Kita bisa ajukan pertanyaan seperti itu. Jadi kita gali dulu seorang anak untuk mencari solusinya. Dengan cara kalau anak itu tidak berhasil mencari solusinya, kita berusaha bangkitkan, kita berikan opsi-opsi dari solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang anak itu. Yang terakhir, fokus dari restitusi adalah mengembalikan anak yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi seringkali saat seorang anak melakukan kesalahan, kita pisahkan anak itu dari kelompoknya, kita berikan dia bimbingan, ya, bimbingan di sini kalau dalam restitusi itu adalah bertujuan untuk memperkuat karakter anak, sehingga saat anak itu kembali kepada kelompoknya, dia sudah memiliki karakter yang lebih kuat, begitu. Nah, yang terakhir dari konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi itu bisa terlihat pada tabel di depan. Jadi konsep hukuman itu akan menghadirkan identitas yang gagal. Jadi identitas anak yang gagal, di mana anak itu akan membenci aturan. Jadi akan timbul rasa negatif dalam diri si anak dalam melakukan aturan-aturan yang ditetapkan. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu akan memunculkan identitas yang sukses, di mana dalam konsekuensi itu akan muncul rasa hormat kepada peraturan yang ada, sedangkan pada restitusi itu akan memunculkan sifat atau rasa menghormati diri dan orang lain. Jadi untuk konsekuensi itu akan muncul sifat netral, sedangkan restitusi akan memunculkan sikap yang positif. Dari hukuman, restitusi, dan konsekuensi, mana yang Bapak Ibu pilih nanti akan diterapkan? Mungkin ada yang ingin berpendapat setelah pemaparan tadi, konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang akan atau sudah bahkan Bapak Ibu terapkan dalam memecahkan permasalahan siswa di sekolah. Siapa yang ingin berpendapat? Membantu memecahkan Boleh mungkin Baik, terima kasih. Saya pribadi masih ragu apakah yang selama ini telah dilakukan masuk ke beberapa mungkin hukuman. Kita tidak bisa lepas dari hukuman ya. Tapi saya ada semacam, kalau boleh bilang hukuman, apakah sudah bisa mungkin nanti dibantu. Kami menyepakati hal itu. Jika nanti anak-anak begini, ini yang akan anak-anak lakukan gitu. Kita sudah menyepakati misalnya, tapi tidak juga bersifat fisik. Hal itu juga bermanfaatlah untuk orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Itu nanti solusinya, masukannya. Kemudian yang lebih banyak sih memang hukuman itu sudah kita lihat di lingkungan ini sudah tidak relevan lagi, sudah tidak berlaku lagi ya belakangan ini. Mungkin lebih banyak ke konsekuensi. Untuk restitusi mungkin masih perlu pembiasaan. Beberapa mungkin Bapak Ibu sudah melakukan restitusi, saya sendiri juga masih tahu apakah restitusi atau konsekuensi masih abu-abu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Alit. Jadi benar sekali, hukuman itu memang terkadang tidak bisa kita hindari, memberikan hukuman kepada siswa. Tapi alangkah baiknya mulai dari sekarang kita perlahan kurangi, bahkan kita hilangkan pemberian hukuman. Kita alihkan dia ke konsekuensi, jadi membuat kesepakatan terlebih dahulu, bahkan
kalau bisa kita memberikan restitusi. Nah, untuk restitusi nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Pak Bangkit. Nah, next. Materi dari saya yang terakhir itu adalah terkait keyakinan kelas. Mungkin kata keyakinan kelas sudah sering sekali ya, sudah Bapak Ibu sering dengar, bahkan sudah lakukan di kelas kemarin di awal semester, terutama dari wali kelas itu biasanya melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas dulu di awal semester untuk pembelajaran selama 6 bulan. Di sini ada pertanyaan, mengapa disebut keyakinan, mengapa bukan peraturan? Jadi kita sebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Yang contohkan seperti ini. Kenapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Alasannya? Pak Den? Nah, ini terkait pertanyaan kenapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Nah, ini apakah itu keyakinan atau peraturan? Ya, alasannya. Kenapa harus memakai helm? Kalau menurut pendapat saya, kenapa saya harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Karena banyak sekali kejadian-kejadian. Nah, arti contoh-contoh nyata atau real yang saya lihat, mengapa saya harus mengendarai sepeda motor memakai helm. Nah, salah satu contohnya adalah orang meninggal karena kecepatan pijat, tidak mengendarai tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Nah, dari kenyataan itulah ada kesadaran dalam diri saya harus memakai helm kalau tidak ingin mati. Gitu ya. Terima kasih Bapak. Jadi untuk menjaga keselamatan diri, jadi alasan kita memakai helm bukan takut polisi, bukan karena panas, tapi karena untuk menjaga keselamatan diri. Nah, pertanyaan kedua, kenapa next? Tadi ada aturan memakai helm saat mengendarai sepeda motor, itu peraturan, benar? Nah, dari peraturan tadi ada jawaban untuk menjaga keselamatan. Nah, peraturan tadi kita ambil nilai keyakinan diri kita adalah menjaga keselamatan. Jadi mau diawasi atau tidak, kita yakin untuk menjaga keselamatan kita, maka kita akan selalu memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Jadi inilah kenapa disebut keyakinan bukan peraturan. Jadi saat kita meyakini sesuatu, dimanapun kita berada, hal itu akan kita lakukan. Hal itu kita harapkan pada murid kita terjadi. Saat seorang anak meyakini bahwa lingkungan harus bersih misalnya, jadi dimanapun dia berada, dia akan selalu berusaha menjaga kebersihan lingkungan, baik itu di kelas, baik itu di halaman, baik itu di rumahnya nanti. Atau seorang anak meyakini dia harus menghormati orang lain, maka dimanapun dia berada, dia akan melakukan hal tersebut. Menghormati orang lain, tidak membuli orang lain, selalu berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Jadi itulah alasan kenapa disebut keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tujuan dari keyakinan kelas atau sekolah itu yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama yang guna pembelajaran yang efektif. Lalu yang kedua, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Jadi saat anak bisa membuat keyakinan kelas, kita menuntut anak untuk memerdekakan dirinya. Jadi kita berpihak pada murid. Berikutnya, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Jadi tidak seperti hukuman, tidak seperti penjelasan yang tadi kita memberikan satu arah, jadi kamu harus seperti ini, tapi kita berkomunikasi banyak arah. Jadi memunculkan berbagai pendapat-pendapat dari murid untuk keyakinan kelas. Lalu yang terakhir, membiasakan budaya dan disiplin positif. Baik, ciri-ciri keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Saya contohkan seperti tadi, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya, itu adalah contoh peraturan bersifat konkret. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan lebih bersifat abstrak, jadi umum dia. Apapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan akan dia lakukan. Gitu. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, ya, bersifat umum, bersifat universal untuk dilakukan kapan saja
Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang positif, jangan negatif. Negatif contohnya adalah jangan, tidak. Jadi dari kata-kata yang seperti itu. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, idealnya itu jumlahnya 3 sampai 7. Jadi kalau sudah lebih dari 7, terkadang seorang anak akan terlalu banyak untuk mengingat keyakinan kelas yang harus mereka sepakati dan laksanakan. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan kita membuat keyakinan kelas yang siswa sendiri susah untuk menerapkannya. Jadi kita senantiasa harus melihat apakah bisa dilaksanakan atau tidak nantinya. Berikutnya, keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita tidak hanya menunjuk 1-2 orang anak untuk membuat keyakinan kelas, tapi kita meminta seluruh pendapat siswa yang ada di kelas. Next. Berikutnya prosedur keyakinan kelas. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Jadi prosedurnya kita mengajak anak-anak di kelas, kita tanyai pendapat mereka satu persatu, entah mereka menulis sendiri atau kita yang menuliskan di papan nanti. Lalu setelah terkumpul curahan hati anak-anak, kita minta anak-anak itu untuk mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Diubah dulu kalimatnya positif, lalu setelah itu kita gali keyakinan dari pendapat-pendapat anak. Kalau nanti keyakinannya sama, misalnya satu pendapat dengan yang pendapat yang lain, cukup tulis satu saja. Jadi kita tarik garis besar keyakinan dari pendapat-pendapat yang dicurahkan oleh anak. Terakhir nanti kalau sudah disepakati keyakinan kelasnya, kita tanda tangani bersama. Lalu ada baiknya keyakinan kelas ini kita tempel di kelas. Jadi kadang-kadang anak itu akan lupa. Ya, kita tidak bisa memungkiri kalau anak tidak diingatkan, dia sering lupa. Jadi ada baiknya keyakinan kelas ini kita tempel di kelas untuk mengingatkan anak bahwa ini loh keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik, tambahan sedikitnya. Jadi nanti di sini dalam membuat keyakinan kelas ada pendalaman yang bisa dilaksanakan, yaitu yang pertama membuat kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi di sini ada istilahnya tabel T dan tabel Y. Nah, tabel T nanti itu adalah contohnya di sini ada satu sifat atau satu keyakinan hormat. Kita buat bagaimana rasa hormat itu tampak seperti. Jadi buat listnya, lalu bagaimana tidak tampak seperti. Jadi kita bisa buat bersama anak-anak di sini. Lalu ada juga namanya tabel Y. Nah, di tabel Y bentuknya seperti Y. Jadi ada sisi yang menjelaskan bagaimana keyakinan itu terlihat, terdengar, dan bagaimana perilakunya. Jadi kita analisis bersama dalam pembentukan keyakinan kelas. Next. Cara kedua adalah dengan membuat kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Jadi kita bikin tabel, kita membuat tabel bersama anak, apa tugas guru, apa tugas murid. Kita list ya, apa saja tugas guru, apa saja tugas murid. Lalu di bawahnya kita buat juga bukan tugas guru, bukan tugas murid. Jadi guru tugasnya bukan titik-titik, lalu murid tugasnya bukan titik-titik. Jadi kita list di situ. Kita berikan mereka penguatan apa yang boleh, apa yang harus, dan apa yang tidak harus dilakukan oleh guru dan murid. Begitu. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bisa kita minta anak-anak menempel ya. Jadi menempel pendapat mereka, curahan hati mereka di depan kelas, atau kita bisa minta mereka menulis, atau kita sendiri yang menulis. Jadi itu tergantung dari kreativitas Bapak Ibu sendiri, bagaimana Bapak Ibu ingin menciptakan pembuatan keyakinan kelas tersebut. Lalu, nah ini contoh dari keyakinan kelas. Jadi ini salah satunya keyakinan kelas untuk kelas 7 ya. Jadi keyakinan yang disepakati adalah hormat. Bentuknya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan orang lain. Jadi ini salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas jangan terlalu banyak ya, 3 dan 7 itu sudah maksimal.
Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di KPL kelas itu. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan yang bisa saya berikan terkait budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Pak Made Bangkit dan mungkin SDK-nya nanti dengan beliau. Jadi untuk pemaparan saya sekian. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Bangkit. Baik, sebelumnya selamat siang ya Bapak Ibu ya. Masih semangat? Masih ya, meskipun sudah siang, ini sudah jam hampir 2:30 ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang masih berkesempatan hadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang kami lakukan hari ini. Ya, jadi ini hal yang penting yang harus kita ketahui bersama untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk sekarang, karena salah satu kesepakatan kita tadi adalah ada ice breaking. Nampaknya Bapak Ibu guru sekarang sudah lemes ini. Ayo kita berdiri dulu. Ayo berdiri Bapak Ibu ya. Silakan berdiri. Silakan ikuti gerakan yang ada di depan ya. Ayo Bapak Ibu ya, ikuti ya supaya tidak ngantuk. Ayo semuanya ya, ikuti ya. Sayang,
silakan untuk Bapak Ibu ya. Baik, saya akan lanjutkan untuk materinya. Semoga dengan ice breaking tadi membuat Bapak Ibu menjadi lebih fokus. Ya, untuk sekarang materi selanjutnya adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan pasti memiliki tujuan, melakukan usaha terbaik untuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Nah, jadi untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Dan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Kira-kira dari Bapak Ibu, apakah sudah terpenuhi kelima kebutuhan dasar ini? Dari yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Sudah? Sudah ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan bertahan hidup ada 3, yaitu fisiologis, biologis, dan yang terakhir adalah psikologis. Kalau kita lihat kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan jasmani, rumah, dan makanan. Nah, jadi wajar kalau siang-siang misalkan Bapak Ibu lapar, karena kebutuhan Bapak Ibu untuk bertahan hidup itu ada. Ingin hidup lebih lama, maka harus makan, seperti itu ya. Dan yang kedua, kebutuhan biologis, yaitu proses reproduksi. Sebagai manusia biasa, tentunya kita berkeinginan untuk melanjutkan keturunan, memiliki keturunan, sehingga harus ada kebutuhan biologisnya juga terpenuhi. Bagaimana kalau seandainya ini kebetulan Bapak Ibu sudah berkeluarga ya, sudah belum Pak Dedinya, sudah juga belum. Kalau seandainya kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, bagaimana? Apakah ada kerisauan atau ada hal yang kurang rasanya atau bagaimana Bapak Ibu? Ada yang kurang. Nah, benar ya. Jadi kebutuhannya harus terpenuhi untuk bisa bertahan hidup. Kemudian komponennya ada psikologis, yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Nah, jadi Bapak Ibu harus aman dan nyaman. Ya, kalau tidak aman nanti was-was mempengaruhi psikisnya. Nah, selanjutnya kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus dapat melihat situasi yang ada pada anak didik kita. Bisa jadi anak didik kita yang mungkin sering merasa membuat masalah, merasa mengganggu temannya, itu bisa jadi karena rasa kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi di rumah, sehingga perlu perhatian dari Bapak Ibu di sekolah. Nah, untuk itu kami di sini perlu menyampaikan hal ini supaya kita sama-sama mengetahui apa sih kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, kebutuhan untuk disayangi atau diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, karena siswa merasa di rumahnya bisa jadi kurang merasa diperhatikan, sehingga di sekolah, di kelasnya mencari perhatian agar merasa disayangi. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman,
keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok di mana kita terhubung. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Ya, jadi untuk anak didik kita yang ingin kebebasan di kelasnya pasti biasanya sing dan nenggil ya. Benar Bapak Ibu ya? Mereka kadang keluar masuk kelas. Bisa jadi ketok-ketok meja. Nah, itu karena mereka ingin kebebasan. Nah, untuk itu dalam pelaksanaan pembelajaran kita harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya tidak monoton. Bisa jadi Bapak Ibu melakukan pembelajarannya di luar kelas agar anak-anak kita yang kebutuhan dasarnya akan kebebasan dapat terpenuhi. Lanjut. Kebutuhan dasar berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini anak didik kita bermain dan tertawanya bisa jadi di dalam kelas main biliar ya, yang sekarang yang ngetren, itu karena semata-mata ingin mencari kesenangan. Ya, kira-kira selama Bapak Ibu mengajar ada nggak hal unik yang mereka lakukan, yang mereka membuat mereka senang, padahal itu adalah hal yang salah? Ada nggak kira-kira dari Bapak Ibu mengalami atau menemukan selama ini, selama mengajar di kelas? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan temuannya selama ini? Saya persilakan. Kira-kira apa yang dilakukan siswa-siswi kita biar dia akan kesenangan ini? Silakan, ada? Ya, di kami. Mungkin saya sudah ya, jadi guru sudah hampir pensiun ya. Sekarang paling unik saya anak-anak. Sekarang kita lihat banyak yang anak yang suka menggambar. Pas belajar ya tangannya sudah gerak-gerak dia. Terus dia membuka. Nah itu kelihatan dia. Itu kadang-kadang sektor. Dan lagi dia ngamar dia pandai. Dan itu lagi ditulis Bali kan guys. Tapi tiap-tiap orang itu fokusnya ke sana aja sambil jalan kita tegur. Yang penting ya tidak memarahi ya. Itu aja Pak Dem mungkin yang lihat selama akhir-akhir ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke ya, kebutuhan akan kesenangan, ada yang menggambar di kelas. Katanya saat bapaknya mengajar ada yang menggambar. Ada yang bermain musik padahal pelajarannya bahasa Bali seperti itu. Nah, inilah kebutuhan dasar dari anak kita itu beragam. Nah, kalau kita menemukan hal seperti itu, ada baiknya kita jangan memarahi anak kita ataupun menghukum. Nah, tadi sudah diberikan, sebaiknya kita berikan restitusi. Kita arahkan minat dan bakatnya agar anak-anak kita tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi siswa-siswi kita tentunya memiliki harga diri, dan kita sebagai seorang guru harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kira-kira dari
Bapak Ibu ada nggak kira dari siswa kita di sini yang memiliki penguasaan atas temannya? Misalkan ada yang di satu kelasnya itu dominan, ingin agar apapun ide yang dia miliki harus itu yang digunakan. Kira-kira ada nggak menemukan hal seperti itu di kelas yang Bapak Ibu ajar, ataupun mungkin Bapak Ibu selaku wali kelasnya pasti menemukan atau ada salah satu siswanya yang ingin lebih mendominasi. Wah, saya memiliki ide seperti ini, harus ide saya yang diakui, harus ide saya yang digunakan. Kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami atau menemukan kasus seperti itu? Pernah ya? Nah, jadi kita bisa mengarahkan siswa kita bahwasanya kita di sini berbeda, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, sebagai seorang guru, Bapak Ibu ya, kita memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja posisi kontrolnya? Next. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di slide. Guru bukan tugasnya hanya menghukum saja ya. Ada banyak posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang pernah Bapak atau Ibu lakukan selama ini yang mana? Apakah ada yang pertama, atau bisa jadi yang kedua, atau bisa jadi semuanya pernah dilakukan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau berbagi ya? Di sini kita sifatnya berbagi. Oh, ternyata yang Bapak Ibu lakukan sebenarnya itu ada teorinya. Ya. Misalkan penghukum seperti ini, pembuat rasa bersalah seperti ini misalkan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang mana pernah dilakukan dan yang masih diingat? Ada, Ibu? Silakan ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang temukan salah satunya itu siswanya itu membuat suatu masalah di kelas pada saat saya mengajar, dan saya membuat siswa tersebut merasa bersalah dengan memanggil siswa tersebut untuk berdiri di depan kelas dan mencoba memaparkan pemahaman apa yang sudah saya jelaskan, dan siswa itu bisa menangkap apa tidak, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya dari Bu Krisna ya. Nah, sekarang coba kita ulas satu persatu. Kira-kira yang tadi adalah pembuat merasa bersalah. Nah, sekarang kita review satu persatu. Yang pertama penghukum ya. Sebagai seorang guru, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nah, ternyata tidak hanya fisik. Kalau tadi dibahas lari keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman verbal pun juga ada. Orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, alasannya selalu untuk kebaikan sekolah memberikan hukuman tersebut. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata seperti ini. Patuhi aturan saya ini gurumu, ikuti saja aturan saya. Nah, terkesan hanya dari satu pihak saja. Kemudian ada juga, kamu selalu salah, kamu ini siswa, kamu yang salah. Nah, selalu menyalahkan orang lain. Kamu pasti selalu yang terakhir. Aduh, kamu lagi. Nah, ini menghukum secara verbal. Nah, guru yang seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Nah, ini sebaiknya sebagai seorang guru kita menghindari untuk
sebagai posisi kontrol penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, jadi tadi dari Bu Trisna mengatakan merasa bersalah karena memanggil siswa untuk ke depan menjelaskan kembali materi yang sudah dibahas. Nah, dalam posisi ini biasanya guru itu bersuara lebih lembut. Nah, misalkan seperti ini. Dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Atau yang pernah saya dengar ini kejadian real ya di salah satu kelas 8. Anak-anak kasihan ya sama ibu. Kalian ribut terus. Nanti kalau ibu dipanggil sama kepala sekolahnya bagaimana? Dan ibu dikeluarkan dari sekolah ini karena tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik bagaimana? Dan ternyata anak-anak itu diam. Kebetulan pembelajaran selesai dan saya masuk kelas itu. Nah, ketika saya masuk memang suaranya hening sekali, yang biasanya ribut dan sebagainya. Nah, dan guru ini pun bertanya gimana kondisinya. Dan tadi katanya guru tersebut menyampaikan hal-hal yang tadi disampaikan. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak merasa takut, merasa bersalah karena melakukan sesuatu. Nah, tergantung sekarang kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol yang mana. Lanjut. Posisi kontrol berikutnya yaitu ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga bisa positif, ya, karena dianggap gurunya merasa berteman dengan muridnya bisa jadi ngelunjak gitu ya, bahasa anak zaman sekarang, merasa seperti temannya baik dalam berkata ataupun berkomunikasinya. Nah, ini juga perlu dijaga. Kata-kata yang biasanya kita ucapkan ya, ayo bantulah demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti Bapak selesaikan atau bereskan. Nah, itu kata-kata yang terkesan sebagai temannya. Nah, jadi posisi kontrol seorang guru bisa juga sebagai teman di posisi yang ketiga. Lanjut. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, pada posisi ini Bapak Ibu guru berperan berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada atau berdasarkan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau. Yang biasanya kita ajukan, misalkan peraturannya seperti apa. Hari ini kan hari Senin, kenapa tidak pakai dasi? Nah, ini kita memposisikan diri sebagai posisi pemantau. Kita berdasarkan peraturan yang ada. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seseorang yang sebagai pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, misalkan sudah beberapa kali terlambat terus, ini sudah jam berapa? Seperti itu. Jam masuk kelasnya kan jam 7, kenapa datangnya jam 7:30? Nah, itu berdasarkan data dan fakta. Dan posisi yang terakhir, posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol yang diharapkan kita sebagai Bapak Ibu guru dalam mendidik murid-murid kita.
Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, misalkan dari kasus tadi, kita melahirkan ke muridnya, mengapa datang terlambat? Alasannya misalkan telat bangun. Nah, supaya tidak telat bangun, bagaimana solusinya kita tanyakan. Gimana keyakinan untuk kedepannya? Nah, seperti itu salah satunya. Nah, ini beberapa hal yang bisa disampaikan ya. Apakah kamu dapat meyakini misalkan tidak terlambat lagi? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, itu yang diharapkan sehingga nantinya anak sadar dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, berikut ini cuplikan posisi kontrol dari seorang guru yang dapat kita cermati secara bersama-sama. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Ini ada kasus siswa yang terlambat. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, baik. Dari permasalahan tadi, ibunya tiba-tiba mengubah hukumannya dari harusnya keliling lapangan basket 2 kali menjadi 5 kali. Nah, di sini saya lihat Bapak Ibu tidak ada yang seperti ini. Kalau ada siswanya terlambat, tentunya ditanyakan terlebih dahulu, kenapa terlambat? Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Lanjut, yang kedua, kasus yang kedua. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Nah, baik. Jadi dari posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, jadi dari ibunya mengatakan bahwa
Kalau seandainya dia terlambat terus, nanti ibunya yang dimarah oleh kepala sekolahnya. Nah, sehingga siswa menjadi takut. Ya, siswa menjadi bersalah karena dia terlambat. Harapannya ibunya mengatakan seperti itu supaya tidak diulangi lagi. Ya, lanjut. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, ini posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini kita lihat ekspresi dari bu gurunya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau kita lihat dari nada bicaranya itu seperti memberitahu ya, memberitahu temannya agar tidak lagi datang terlambat. Untuk selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, sebagai posisi pemantau, Bapak Ibu gurunya berpesan atau mengatakan sesuatu berdasarkan aturan yang ada. Ini sudah jam berapa? Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai Bapak Ibu guru, kalau terjadi kasus atau permasalahan yang dalam siswa, sebaiknya posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, guru bersama murid mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga harapannya tidak terjadi lagi hal-hal tersebut. Dan murid juga mengetahui apa sih solusinya. Nah, tadi diberikan yang pertama menyetel alarm, yang kedua dibangunkan oleh anaknya, yang ketiga adalah dibangunkan oleh ibunya. Nah itu, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama agar apabila siswa mengalami permasalahan nantinya posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Lanjut. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara untuk penyelesaian dari suatu permasalahan dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Adapun hal-hal yang dapat disampaikan dalam menstabilkan identitas yaitu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, seperti itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, seperti tadi, Naren punya alasan kenapa dia terlambat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, tadi sudah disampaikan dalam video saat posisi kontrol guru sebagai manajer. Kamu ingin seperti apa? Oh, tentunya tidak ingin terlambat lagi. Bagaimana caranya? Nah, jadi dari siswanya, dari muridnya diharapkan mampu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Pada tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, bisa jadi siswa-siswi kita yang mengalami permasalahan itu sedang mencari perhatian. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, namun ada benturan. Nah, sehingga anak tersebut mengalami permasalahan. Selanjutnya, sebagai seorang guru kita harus reflektif ya, agar si anak meyakini kita anak tersebut dapat mengubah dirinya dari melakukan kesalahan. Kita bisa menstabilkan identitasnya dengan cara berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini sehingga Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahapan ini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Nah, pasti ada tujuannya kalau seandainya kita melakukan sesuatu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang menjadi sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, seperti tadi, meskipun sebenarnya datang terlambat adalah hal yang keliru, kita dapat memberikan atau mengarahkan siswa agar tidak datang terlambat lagi dan meyakinkan mereka menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah menurut teori kontrol, semua tindakan menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik dan buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, jadi seorang guru yang memahami kontrol pasti akan mengubah paradigmanya. Nah, ini kita harus mengubah paradigma kita. Meskipun ada yang mungkin membuat permasalahan seperti itu, mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari sebuah tindakan. Nah, kalimat-kalimat yang dapat kita sampaikan agar tidak menghakimi murid kita saat validasi tindakan, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, pada video tadi disampaikan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, sesuai dengan teori kontrol bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah yang pertama tadi, menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada. Percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi anak-anak dapat meyakini dirinya harus bagaimana, harus datang tepat waktu dan sebagainya. Nah, pernyataan-pernyataan di bawah ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalkan pernyataannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, berikutnya misalkan, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, jadi kita menanyakan ke siswa bagaimana seharusnya di kelas yang ideal kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, berikut ini adalah contoh segitiga restitusi, ya, kasus segitiga restitusi dalam permasalahan yang ada di sekolah. Permasalahan terkait dengan segitiga restitusi yang ada di sekolah. Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023, Pak Bangkit tidak bisa mengajar pelajaran matematika di kelas 8B karena harus mengikuti diseminasi pemanfaatan platform teknologi di Hotel Mahajaya Denpasar. Pak Bangkit memberikan tugas kepada siswa kelas 8B untuk mengerjakan latihan merasionalkan bentuk akar agar kelas tidak kosong. Namun, Depa tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas Depa tidak mengumpulkannya. Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023 saat mengoreksi tugas, Pak Bangkit menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Depa. Padahal, berdasarkan daftar hadir, hari itu Depa masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Bangkit pun memanggil Depa untuk klarifikasi.
Kasusnya adalah salah satu siswa yang tidak mengerjakan tugas pada saat gurunya tidak datang ke sekolah. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Bangkit. Namun, setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak melakukan tugas? Saya tidak mengantuk, Pak. Malamnya saya sekolah di sana sampai jam 12. Akhirnya saat jam pelajaran saya mengantuk, Pak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Ya, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi dari masalah ini? Ini menanyakan keyakinannya seperti apa? Nah, itu kasus yang pertama, tidak membuat tugas karena katanya malamnya scroll Instagram sampai jam 12 sehingga mengantuk di kelas. Nah, ini kasus yang kedua ada terkait salah satu siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023, Sastra tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler matematika terbimbing di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023, Sastra dipanggil Pak Bangkit untuk dimintai keterangan. Sastra, silakan masuk. Silakan duduk, Sastra. Sastra, pada Selasa 3 hari yang lalu, kamu tidak mengikuti ekstrakurikuler matematika ya? Ya, Pak. Maaf, Pak. Karena pada saat saya sekolah, wah, pasti sangat menyenangkan ya. Ini menstabilkan identitas ya. Namun, apakah yang saya lakukan sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan ke sekolah? Yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan apa yang sudah kami yakini, Sastra? Ada yang lain? Mungkin saya akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler saya nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus mengikuti aturan sekolah dengan tertib. Baik, Sastra, mengapresiasi untuk keyakinan kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Jadi siswa memiliki keyakinan untuk kalau seandainya ada berhalang hadir harus minta izin terlebih dahulu ya, jadi menyampaikan kepada Bapak Ibu guru pembinanya ya. Itu tidak artinya tidak lagi tanpa kabar. Jadi ini yang kita harapkan, kita meyakini bahwasanya apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah kita. Nah, jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya
Dari Bapak Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin tanyakan terkait dengan pemaparan yang tadi disampaikan dari Dwi dan juga saya berkaitan dengan budaya positif? Jadi saya menanyakan masalahnya apa sebenarnya yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Ini saya mau bertanya, apa sebenarnya yang saya lakukan terhadap murid atau satu anak yang terus tidak membuat PR, namanya Nova. Terus setiap saya masuk, kenapa PR Nova belum? Terus saya panggil ke depan, kenapa kamu terus bilang belum buat PR? Karena saya lupa, Bu. Kenapa lupa? Apakah kamu belajar? Tidak. Nah, itu alasannya kamu lupa karena kamu tidak belajar. Coba saja belajar, pasti kamu ingat. Sekarang bagaimana? Saya janji, Bu, membuat PR gitu ya. Ya, saya tunggu janjimu. Minggu depan berikutnya lagi saya panggil, sudah buat PR Nova, baru 2, Bu. Padahal PR-nya sudah banyak. Nah, terus seperti itu tadi ini saya SMS lagi, tolong buat PR-nya ya nak, luangkan waktu 2 jam saja. Karena dia sering katanya main HP di rumah, saya tanya begitu. Dan saya juga minta nomor orang tuanya untuk membantu menasihati anaknya. Apa yang saya telah lakukan itu saya belum paham. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari Bu Karmi yang ini. Mungkin permasalahan yang Bu Karmi alami sendiri secara langsung. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga mendapatkan permasalahan yang sama dan kasus seperti itu. Nah, dari yang disampaikan tadi oleh Ibu, yang dapat saya tangkap bahwasanya Ibu telah memposisikan diri sebagai temannya. Ayo nak buat tugasnya supaya tugasnya tidak menumpuk terlalu banyak. Nah, itu diluangkan waktunya 2 jam saja. Nah, itu kata-kata itu menunjukkan Ibu memposisikan diri sebagai teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu juga meminta nomor telepon orang tuanya. Dalam hal ini Ibu memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, karena terus nak buat tugas, nah jadi Ibu berinisiatif untuk berkomunikasi juga dengan orang tuanya agar bisa sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu 2 posisi yang mungkin Ibu lakukan dalam kasus yang Ibu alami tadi terhadap Nova ya. Apakah ada menghukum Ibu? Tidak. Nah, bisa. Saya dengar saya kendalikan diri. Iya, benar ya, kita harus mengendalikan diri, kita jangan sampai menghukum. Ada baiknya kita memposisikan diri sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Dan tadi sudah bagus sebagai teman, memantau, bisa sebagai posisi manajer. Nanti validasi, menstabilkan identitas dulu kira-kira permasalahannya apa. Kemudian validasi tindakan yang salah yang dia lakukan itu sudah benar apa belum sesuai dengan keyakinan kelasnya. Selanjutnya menyiapkan keyakinan kira-kira kedepannya dia mau seperti apa, mau terus seperti ini aja atau bagaimana. Nanti silakan dicoba. Ya, itu tanggapan dari saya. Kira-kira dari Dwi ada yang menambahkan? Oke. Baik, terima kasih. Di sini saya menambahkan sedikit. Kebetulan anak yang disampaikan oleh Bu Karmi juga saya ajar. Jadi saya mengajar di kelas 7C. Dan memang Nova ini memiliki sifat yang lebih berbeda dibandingkan teman-temannya. Jadi mungkin di sini salah satu saran yang bisa saya berikan itu adalah menanyakan kebutuhan yang diinginkan oleh Nova. Karena kebetulan kemarin saya tanyakan, Nova ini di kelas saya pernah tidur. Jadi dia pernah tidur di belakang. Saat
saya ajak dia belajar di lab. Jadi saya tanyakan kebutuhannya, ternyata dia memang kurang tidur, merasa lapar dan ingin belajar di luar. Jadi setelah itu saya siasati, saya ajak anak-anak untuk belajar di luar kelas sementara. Jadi sekitar 15 menit, 20 menit saya ajak anak-anak untuk keluar. Jadi di pembelajaran saya laksanakan di luar kelas sementara. Jadi setelah itu saya lihat ada sedikit perubahan pada diri Nova, sudah tidak mengantuk lagi dan cukup mau mengikuti pembelajaran dengan serius. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Bu Dwi. Ternyata selain posisi kontrol kita sebagai guru, 5 posisi kontrolnya, kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Nah, itu salah satu solusi dari Bu Dwi. Ya, Ibu, mungkin bisa nanti diajak siswanya belajar di panggung di sini ya, atau bisa di halaman, atau bisa di ruang ini sambil menonton video dan sebagainya. Nah, jadi paradigma kita terhadap murid yang melakukan kesalahan atau bermasalah tidak selalu mereka artinya tidak baik, pasti ada hal yang membuat mereka menjadi seperti itu. Katanya malamnya bergadang, nanti bisa berkomunikasi dengan wali kelas, orang tuanya, dan juga bapak ibu guru yang lain untuk terus memantau Nova agar bisa berkurang, artinya tindakan-tindakan yang masih keliru. Nah, itu saja. Yang tanya sama temennya, katanya dia sudah sering dipanggil BK. Makanya saya tidak lagi melapor ke BK karena dia sudah sering dipanggil BK. Sering sudah langganan panggilan saya sebagai wali kelas. Oke. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Intinya kita jadinya mengetahui, oh ternyata di sekolah ini di kelas 7C ada siswa yang mengalami atau bermasalah seperti ini. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk dapat memberikan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Nika Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Ya, kalau cukup, saya mewakili Bu Dwi mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif sekolah. Dan akhir kata, untuk menutup kegiatan ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ardi Arjani SPD, Guru Matematika SMP Negeri 1 Slemadeg. Menurut saya, diseminasi yang dilaksanakan sangat bermanfaat dan menambah wawasan terkait budaya positif sekolah. Sebagai guru, kita harus memahami posisi kontrol, dan posisi kontrol yang harus kita lakukan yaitu sebagai posisi kontrol manajer agar dapat berpihak pada murid dan mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.
yang telah disepakati secara bersama. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Kada Arsdana dari kelas 8B. Saya sangat senang karena ada keyakinan kelas yang membuat kelas saya sangat kondusif dan saya sangat nyaman untuk belajar. Sekian, terima kasih.